maybe change a little bit system, but important for us now support. Even also we have on top of the table, but Di tengah euforia Persib menang dari Bali United secara dramatis 2-1, pesan David Da Silva untuk Persib dan Bobotoh justru sangat mengharukan. Apalagi, pesan tersebut saat David Da Silva absen di laga kemenangan Persib Bandung yang sangat fenomenal menjelang Persib juara. Pesan David Da Silva untuk Persib dan Bobotoh tersebut diposting di media sosial Instagramnya di akun Instagram @daviddasilva14 saat tengah rencana Persib meremajakan skuad musim depan. Pesan penting David Da Silva untuk Persib dan Bobotoh bisa dibilang begitu menyesakkan dada. Bobotoh ikut terharu dan sedih dengan pesan David Da Silva untuk Persib Bandung tersebut. Masih dalam tulisannya, David Da Silva pun menyampaikan janji dan bentuk kesetiaannya kepada Bobotoh dan Persib Bandung. Aku berjanji kepadamu Bobotoh, bahwa aku akan selalu memberikan lebih dari 100% di lapangan selama aku memiliki warna-warna ini di dadaku. Aku mencintaimu Bobotoh. Tulis David Da Silva. Memang, musim Liga 1 2024-2025 adalah musim yang berat bagi David Da Silva di Persib Bandung. Dia kerap dilanda cedera sehingga penampilannya tidak setajam musim lalu. Jika di musim lalu di Liga 1 2023-2024, David Da Silva mencetak 30 gol dalam satu musim, musim ini hingga pekan ke-29, David Da Silva baru mencetak 7 gol. David Da Silva pun baru bermain 19 kali. Dia absen dalam 10 laga bersama Persib Bandung. Musim ini juga David Da Silva baru menyumbangkan 2 assist untuk Persib Bandung. Dengan kondisi tersebut, maka di tengah rencana Persib meremajakan skuadnya dari rata-rata usia 31 hingga 32 tahun menjadi 28 hingga 29 tahun untuk musim depan, nama David Da Silva dan tandemnya Kiro Alves dicemaskan Bobotoh masuk dalam pemain yang tidak diperpanjang kontraknya musim depan. Di lain pihak, jurnalis Malaysia melaporkan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berminat bereuni dengan mantan anak asuhnya Giancarlo Gallifuoco yang juga pernah bermain di Tottenham Hotspur U21. Pelatih asal Kroasia itu dikabarkan ingin mendatangkan mantan anak asuhnya yang kini bermain untuk Kuala Lumpur City FC, Giancarlo Gallifuoco. Bojan Hodak dan Giancarlo pernah bekerja sama ketika masih berada di Kuala Lumpur City FC pada 2021 hingga 2023. Hebatnya, Bojan Hodak dan Giancarlo Gallifuoco sempat membawa Kuala Lumpur City FC menembus partai final Piala AFC 2022 lalu. Bek berusia 31 tahun ini sebenarnya masih memiliki kontrak bersama Kuala Lumpur City FC hingga 30 Desember 2025 mendatang. Namun, beberapa klub dikabarkan ingin memboyong pemain kelahiran Sydney, Australia tersebut. Jurnalis asal Malaysia, Afines Waran, menyebut Persib menjadi salah satu klub yang sangat meminati Giancarlo. Selain itu, Persib Bandung dikabarkan tengah memantau striker asing berlabel Timnas yang bermain di klub Liga Super Malaysia, Pasin Serman. Pasin Serman ialah pemain Timnas Liberia yang memperkuat Pahang. Ia mencatatkan 21 caps bersama Timnas Liberia dan menyumbang 2 gol. Serman sebelum memperkuat Pahang juga pernah membela sejumlah klub Malaysia seperti Kedah Darul Aman, Terengganu FC, PKNS FC, dan lainnya. Ia memperkuat Pahang sejak 2023. Kontraknya akan berakhir pada Mei 2025. Tim yang menggunakan jasanya berpeluang besar mendapatkannya dengan status bebas transfer. Meski masih menyisakan 5 laga dan Persib Bandung berpeluang kembali merengkuh gelar juara, Bojan Hodak tampaknya tidak ingin kecolongan. Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen sementara Liga 1 Indonesia setelah rampungnya pekan ke-29 Minggu malam. Persib Bandung berada di peringkat pertama klasemen sementara Liga 1 Indonesia seusai mengalahkan Bali United 2-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung Jumat lalu. Kini, Persib Bandung tengah mempersiapkan diri menghadapi 5 laga terakhir mereka di Liga 1 musim ini. Terdekat adalah
Laga pekan ke-30 Persib Bandung versus PSS Sleman. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 26 April 2025 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Bermain di kandang sendiri, Persib tentu ingin melanjutkan tren positif mereka di hadapan bobotoh. Dukungan penuh dari tribun GBLA diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi Beckham Putra Nugraha dan kawan-kawan. Selanjutnya, pekan ke-31, Malut United FC versus Persib Bandung. Persib akan bertandang ke Stadion Kiraha untuk menghadapi Malut United FC pada Jumat 2 Mei 2025 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Partai tandang ini akan menjadi ujian konsistensi bagi Persib. Lalu, pekan ke-32, Persib Bandung versus PS Barito Putra. Persib kembali bermain di GBLA pada Jumat 9 Mei 2025 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi peluang emas untuk mengamankan poin penuh di depan bobotoh sekaligus menjaga posisi mereka di papan klasmen. Pada Jumat 16 Mei 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Persib akan bertandang ke Stadion Indomilk Arena menghadapi Persita. Kick-off sore hari ini diprediksi menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga tempo permainan di bawah terik matahari. Di laga pamungkas pekan ke-34, Persib Bandung versus Persis Solo. Laga penutup musim ini akan digelar di GBLA pada Minggu 25 Mei 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Melawan Persis Solo, Persib memiliki peluang besar untuk menutup kompetisi dengan kemenangan di kandang sendiri. Di sisi lain, keadaan pemain yang absen akibat cedera menjadi PR besar bagi Bojan Hodak selaku pelatih Persib Bandung. Mulai dari kehilangan David Da Silva hingga Dimas Derajat membuat Persib Bandung hampir kehilangan pemain andalannya. Tentu saja kami memerlukan striker, tapi masalahnya musim ini ada 3 pemain yang bisa mengisi posisi tersebut mengalami cedera. David cedera, Dimas cedera, dan Castanier juga cedera. Sebut Hodak. Diketahui, Castanier memang kembali bermain selama 30 menit di laga kontra Bali United pada Jumat 18 April 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Walaupun tidak menyumbangkan gol, Castanier berhasil tampil dengan epik dan menjalankan perannya sebagai pemain. Adapun keinginan dari Bojan Hodak usai kembalinya Castanier ke lapangan, ia ingin Castanier kembali mengasah kemampuannya sehingga bisa tampil impresif. Dia Castanier menjalankan pekerjaan dengan baik, bahkan dirinya memiliki 1 peluang untuk mencetak gol. Saya hanya berharap berikutnya dia bisa lebih baik lagi, ucap Hodak. Mampukah Maung Bandung menggapai misi B2B juara?